ini adalah sebetulnya sesuatu hal yang beruntung ketika chapter mempunyai anggota pengacara. Karena yang namanya di klub itu pasti kita semua juga diberikan kekuatan, keberkahan untuk semuanya, tidak hanya personal tetapi untuk semua keluarga kita mulai. Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaan. Ini bisa menjadi suatu momen indah, tali silaturahmi kita, persaudaraan kita, kekeluargaan kita semakin erat, semakin tumbuh dan berkembang menjadi sebuah keluarga besar yang harmonis. Di bulan puasa hari ini foto kita sekarang mau buka bersama ya, karena ini sudah adzan dimulai. Kita orang itu Subang. yang harus diperhatikan konsepnya terkait dengan yang berkasta. Kita tidak ada kasta, kita tidak ada perbedaan antara senior dan junior ketika berbicara terkait dengan aturan ataupun hak dan kewajiban anggota. Semua sama. Yang membedakan senior junior itu adalah ketika saat kapan si anggota itu daftar, kan gitu ya. Nah, ada aturan yang memang tidak tertuang dalam ADRT, adalah aturan terkait dengan etika, dengan santun dan sopan santun, etika yang harus kita junjung tinggi. Kenapa? Walaupun misalkan tidak ada istilah senior dan junior, tetapi ketika ada junior juga lebih usianya lebih tua dari kita, ya kita secara etika masih kita menghormat. Tidak mentang-mentang junior terus kita tidak ada etika untuk hal itu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Terus yang kedua terkait dengan historical SOG Subang. Nah, punten sekarang para pionir SOG Subang ini kan sudah tinggal sehadai Pak Arif, Pak Ajis, yang pionirnya, Pak Palir, Pak Ajis. Karena ini saya harus selalu ada yang namanya pionir sebagai angkatan pertama, kemudian angkatan kedua, angkatan ketiga, dan angkatan selanjutnya. Nah, kenapa harus seperti itu? Ini adalah untuk menyambung mata rantai tentang historical terbentuknya SOG cabang Subang. Coba bayangkan, namun para senior, para pionir itu sudah tidak ada, sementara generasi selanjutnya tidak paham atau tidak tahu tentang sejarahnya SOG Subang. Mereka sangat harusnya berangkat ke Bandung lah, berangkat ke Ciwidey lah, berangkat ke mana lah, supaya yang lain mengetahui bahwa aing Subang gitu, aing rek nyieun klub jadi Subang gitu. Itu kan pasti ya butuh pengorbanan sama perjuangan. Nah, ini yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga ketika rasa menghormati, rasa empati, rasa
aware terhadap para pionir. Gitu. Ini bisa nanti turun temurun sampai ke member-member selanjutnya. Nah, ini terkait dengan historical. Saya nyaranin buatkan literatur tentang historical SOG Subang supaya bisa jadi bahan untuk cerita nanti ke anak cucu kita atau para junior kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan program kerja. Nah, program kerja tadi Waka nyinggung tuh, ayo Pak Komander katanya bikin kegiatan-kegiatan ya, misalkan supaya lebih. Saya pikir kegiatan-kegiatan yang dimaksud juga bukan berarti kegiatan yang besar, saya pikir ya, tapi minimal kegiatan-kegiatan yang bisa sering lebih berkumpul, karena dengan berkumpul saya yakin rasa memiliki, rasa apa ya, ikatan batin, ikatan silaturahmi akan terus kuat. Nah, bahkan Abah Iman tadi komentari juga, cik atuh kolot-kolot nubah heula teh dirangkul deui. Terus kalau ada yang sakit, cok longokan, karena itu teh sebuah motivasi buat yang sakit. Tidak hanya motivasi tapi doa buat mereka gitu yang sakit, dirangkul, diajak gitu ya. Saya pikir secara humani itu, saya pikir itu lebih kena gitu. Nah, jadi tolong nanti ke depan lebih ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu besar, bukan tidak mengeluarkan dana yang besar lah gitu ya, tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih mengikat, lebih sering bertemu, sering ada silaturahmi. Karena dengan banyaknya bertemu silaturahmi, saya pikir bisa lebih kuat, bisa lebih banyak ide-ide di situ gitu. Jadi tekudu ngayakeun event nu gede-gede wae dah, kudu make modal gitu mah ya. Kan gitu. Tapi minimal kegiatan-kegiatan yang rutinitas lah gitu, yang apa sebulan sekali kita ketemu atau seperti apa. Ya ngariung-ngariung. Aduh dah uang duit kas aja ngariung konsumsi, patungan we atuh saurang 5.000, saurang 10.000, yang penting bisa aya opieun kan meureun gitu nya. Saya pikir bisa, itu kebersamaan. Di situ kebersamaan. Kemudian yang ketiga ini kan kita ini tahun 2025 ini akhir kepengurusan nih. Ada ya akhir kepengurusan. Sebentar lagi Desember ini kita akan mengadakan Munas pemilihan ketua umum Indonesia. Itu dicanangkan Desember tahun 2025. Berarti kita harus siap sekarang, harus bisa mencari ini sosok. Apakah misalkan cocok ketua umum yang sekarang masih dianggap layak atau masih mampu dan memang mau diangkat lagi, monggo silahkan. Atau misalkan punya kandidat, siapa nih dari Subang nih, atau Subang nunjuk chapter mana yang kira-kiranya bisa jadi calon ketua umum, itu silahkan, mangga. Jadi supaya lebih apa ya, lebih semarak lagi nanti di Munasnya, banyak ini gitu, banyak kandidat nanti. Nah, saya kasih tahu ya, di Munas nanti kita tidak hanya pemilihan ketua umum, tetapi nanti di Munas itu kita juga ada pembahasan mengenai penyempurnaan ADART, sehingga ada kemungkinan anggaran dasar rumah tangga yang sekarang ini itu bisa berubah nanti ketika di Munas nanti akan dilaksanakan. Pasti akan bertambah lagi aturannya, mungkin akan ada berubah karena kondisional disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang sekarang. Contoh misalkan tahun kemarin ya hasil Munas kemarin itu di anggaran dasar rumah tangga kan tidak tertuang terkait dengan istilah-istilah komander, presiden, enforcer, ya itu tidak tertuang. Ambasador, support member tidak tertuang. Nah mungkin nanti di Munas nanti itu akan dimasukin supaya legalitasnya jelas. Apa sih enforcer itu kan gitu ya, jelas tertuang. Sehingga ketika ada di chapter manapun menggunakan istilah commander, enforcer, tidak menyalahi ADART. Nah, selain itu mungkin juga ya ketika nanti anggaran dasar rumah tangga itu akan dibahas, disempurnakan, mungkin juga terkait dengan masalah member, keanggotaan. Fasilitas anggota mungkin bisa berubah, biaya pendaftaran mungkin bisa berubah.
registrasi no ayeuna sabaraha sih registrasi sekarang berapa registrasi 80.000 setahun 60.000. Nah mungkin ke depan nanti bisa saja jadi naik gitu. Kalau Bandung 80 yang saya ingat Bandung ya, tapi Jepang nggak tahu beda. Nah mungkin saja nanti ke depan bisa berubah itu. Wah itu cina jadi nambah naik kumaha. Sebetulnya gini, kalau mengenai masalah nilai rupiah ya, nilai rupiah sebenarnya kalau saya sih berpikirnya begini. Nilai rupiah memang misalkan naik, waduh jadi gede ya. Tapi kalau misalnya kita diambil dari sisi rasa memiliki, ya, yang sering saya gaungkan seperti pride, care, and loyal, itu sebenarnya naonan. Kenapa naonan? Sekarang saya tanya gini deh. Ada anggota yang bertanya, ada anggota yang saya mah males bayar iuran wajib. Padahal itu sebuah kewajiban ya. Benar nggak? Sebuah kewajiban anggota melaksanakan registrasi. Benar nggak? Tapi kadang-kadang sulit. Banyak faktor horea mayar, faktor embung mayar, atau mungkin faktor ekonomi sehingga itu bisa mayar. Sebenarnya dari ketiga itu banyak solusinya. Ya, lamun misalkan embung mayar atau horea mayar berarti nggak embung ngelakukan kewajibannya kan. Solusinya gampang, SP panggil lamun embung mayar nenek eureun selesai, itu solusinya. Tapi kalau misalkan faktor ekonomi, kita bisa saling membantu, bisa tambal sulam, apa istilahnya, subsidi silang. Saya pikir bisa seperti itu. Banyak sebetulnya solusi-solusi untuk hal terkait dengan kewajiban. Tapi sejatinya setiap anggota SOG, nih punten ya, kadang-kadang ini berpikir gini, saya mau males bayar kewajiban karena hak saya can kacumponan. Apa haknya? Saya can menang KTA, saya can itu misalkan. Kalau bicara mengenai masalah hak, itu ada dua. Ada hak yang sifatnya hakiki, ada hak yang sifatnya fasilitas. Ketika kita bicara mengenai masalah saya tidak mau bayar kewajiban karena saya can menang KTA, saya can menang nomor, saya can menang stiker, apapun yang namanya, itu adalah hak fasilitas. Ya nggak? Sehingga itu sifatnya karena can kaberek kan gitu ya. Tapi ada hak hakiki. Hak hakiki apa? Kenapa si anggota ini harus wajib bayar? Karena sebetulnya hak hakiki sudah diterima saat si anggota ini daftar menjadi anggota SOG dan dia sejak itu pengakuan sebagai anggota SOG, dimenangkan pakai color SOG, benar nggak? Ikut kegiatan-kegiatan SOG, apa perlakuan sebagai anggota SOG sudah diterima, benar nggak? Terus perlindungan dari organisasi juga ada, itu hak hakiki. Jadi kita bisa nawar sebetulnya ketika bicara masalah tidak mau bayar kewajiban. Logikanya gini, kalau anggota tidak bayar kewajiban, berarti dia istilahnya melakukan pelanggaran kan. Sementara hak hakikinya sudah diambil. Hak pengakuan tadi. Cek. Nah, saya kembali. Sementara hak hakikinya sudah diterima sama anggota. Nah sekarang gini, anggota misalkan, manehpan mesti bayar registrasi ya, sekian tahun, bahkan satu periode 4 tahun tidak bayar misalkannya, menang ke orang mana dicabut colornya, boleh nggak sama kita dicabut haknya? Boleh dong. Boleh, karena hak hakikinya sudah diterima sama dia. Berarti dia sudah menerima hak dulu.
sementara kewajibannya belum dilakukan. Jadi ketika misalnya si anggota tidak melakukan kewajiban selama 1 periode, boleh nggak diambil haknya sama kita? Boleh. Logikanya begitu kan? Jadi jangan bicara mengenai bahwa saya membayar kewajiban karena hak saya akan diterima. Nggak bisa. Justru hak hakiki yang awal diterima itu sudah diambil sama anggota pada saat mendaftar jadi anggota SOG. Kan gitu. Nah ini logikanya ke sana gitu ya. Logika untuk mengenai masalah hak dan kewajiban. Nah kembali kepada masalah Munas. Dari sekarang dipikirkan siapa calon kandidat yang memang nanti untuk perkembangan SOG ke depan seperti apa. Karena kita nggak pernah tahu SOG ini akhirnya termaju yuk. Wah berkembang pesat ya, banyak chapter. Tahun depan misalkan ketika regenerasi atau pergantian ketua umum mungkin bisa lebih maju atau bisa down. Makanya harus diperhitungkan dari sekarang siapa nanti calon. Nah, tidak serta merta setelah Munas selesai 3 minggu apa 3 minggu kalau salah 3 minggu apa 1 bulan saya lupa lagi. Setelah Munas itu cabang-cabang juga harus segera melakukan muscap. Pusat juga harus sama, harus mencari siapa calon ketua untuk di cabangnya, mengembangkan organisasi di cabangnya gitu. So akhirnya di proses tahun 2025 setelah Munas nanti 2026 menurutnya di Januari cabang-cabang semua harus serentak melaksanakan muscap. Kalau nggak salah 1 bulan atau sebulan kalau setelah dari Munas cabang harus segera melaksanakan muscap dengan nanti aturan yang sudah diketuk palu pada saat Munas itu yang akan dilaksanakan untuk pengurus selanjutnya gitu. Nah jadi pemahaman seperti ini alhamdulillah gitu mudah-mudahan bisa diterima, bisa dicerna dan bisa dipahami karena anggaran dasar rumah tangga ini harus satu pemahaman. Jangan nanti pemahaman yang berbeda. Kenapa? Itu bisa menimbulkan multitafsir. Ketika bicara multitafsir, cek si iya kia, cek si iya kia, padahal sebenarnya kia kan gitu, penyerah lambung kan gitu. Nah, saya hanya mengomentari itu saja 3 dulu. Yang pertama historical, yang kedua terkait dengan Munas, yang ketiganya terkait dengan kewajiban anggota ya dan sebagainya tentang hak dan kewajiban ini yang digarisbawahi. Dan saya harapan kami barangkali Subang ini sebagai salah satu cabang yang mensupport ketika terbentuknya SOG Indonesia ini bisa lebih berkembang dari sisi pengelolaan organisasinya, kegiatan-kegiatannya, perkembangan anggotanya dan sebagainya. Berarti kegiatan yang besar saya pikir. Iya, putra-putri kita. Kegiatan-kegiatan. Bu, pada ketuk-ketuk. Dapat emang nguait, Bu, bro, itu Bu. Jadi nguait. Saya tuh merasa memiliki Sakit gitu. apa ya? Ikatan batin, ikatan silaturahmi. Harudang, SOG Harudang. Nah bahkan Mbak Imam komentarin juga, cip itu kolot suka berarti diramein. Terus kalau ada yang sakit, lowongan karena itu tuh sebuah motivasi buat yang sakit. Tidak hanya motivasi tapi doa buat mereka gitu yang sakit. Dirangkul, diajak, ya. Saya pikir secara Hindu itu saya pikir itu lebih Sare gini, patah. Lebih ditingkatkan lagi. Sari-sari kapotong. 1, 2, 3. Kata hari ini Hari dah.
Tegis sekali. Perwakilan dari pusat nih, kenang-kenangan yang ngospek saya nih. Gimana Pak kesannya Pak? Aman Haredang. Aman. Selamat untuk chapter Subang yang udah mengundang kita sama Pondar untuk bukber. Tadi di Bandung jam seberapa? Tadi di Bandung teh jam seberapa? Ya. Jam 9-an lah. Jam 11 berangkat, cuman mampir-mampir terus. Oh berarti ngabeberang ya? Ngabeberang. Ngabeberang. Wah tuh Pak, doanya Pak untuk Subang nih. Untuk chapter Subang sukses Siap. Siap. sehat sukses pokoknya mah haredang Haredang. Lumayan banyak kan ya di Bandung? 8 motor. Oh, anjir, terima ampun. Pokoknya mah Ospek di mana itu mana ya? di Indramayu, Pak. Nah, selain itu, mungkin juga Oke, gimana bukber kali ini, Bang? wah meriah sekali Meriah sekali. yang tua-tua hadir semua Alhamdulillah. ada Babang ada Pak Galo itu hadir semua Mantap. satu kehormatan untuk kita. Oke. Paling gimana Pak bukber kali ini, Pak? Wah, Alhamdulillah. Walaupun hujan tidak jadi tantangan, gaskeun pokokna mah. gaskeun pokoknya mah. Pak, oh Pak. Kesana ya Mampong. Bukber kali ini gimana Mampong? Alhamdulillah penuh berkah. Penuh berkah ya. Iya. Ya. Nih Pak Densu nih, gimana kesannya bukber kali ini? Mantap, mantap ya. Pokoknya mah hareudang semangat, kata-kata hari ini semangat. Banget ya. Semangat. Ide sih soalnya kudu ada di Calan. Udah langsung aja. Yang mana Pak Stot? Pak Madun? Yang prospek. Oke, dengan Pak Wahyudi. Seru. Kompak. Udah siap di ospek dengan Bapak Tatip ini nih. Siap. Pak Tatip, Pokoknya siap. apakah akan ada Siap, diguyangkan di laut apa di Curug? Ya pokoknya Apa di lihat sawah? nanti kondisi aja lah di mana. Profesional ya. Iya. Berbaik-baiklah kepada Pak Tatip. Siap. Karena lagi gitu. Tapi bagir deh ya mah. Bager. Murah deh tuh Scorpio rokoknya. 43%. Dari dalam Pak? 43%. Tara, ini bagir, geus beak meureun babangorana. Ting mun kawe mah. Tobat ya. Sobat ya. Kelihatan, nah, biar kelihatan. Ayo. Yang bawa putra putrinya juga kita berkumpul bersama untuk sesi foto bareng. Ayo. Punten ya Mas. Ayo. Biarin nggak apa-apa, biar kelihatan. SOG rempek jadi nanti. Punten syarap punten. Ya kita sudah ya bersama sekitar Bandung. Ya Pak. Foto bersama dulu men. Ayo men. Gantian domainnya gantian. Ini halus tuh ya tongkatan itu euy. Pak Guru. Jangan Pak Guru
Ya tanggal ngahalangan tuh. Tanggal ngahalangan tuh. Eta tanggal ngahalangan tuh. Bener dong. Ih, kodok ketinggalan. Ada dia ada. Ayo. Ayo. Kodok ketinggalan enak mah bangkong. Tadi eta baju orange sing jelas aya foto eta. Yuk. 1 Apa-apa. 2 3. Oke. Lagi. Bebas. SOG. Hanya. SOG. SOG. Wah, video. Anak kiri we. SOG. Siap? 1 2 3. SOG. 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 Ini cuma masih video atau kemarin? Foto. Kayak bebas. 1 2 3. 2 bangsa. Baik, sama baik ah. Alhamdulillahirobbilalamin, saya sudah sampai di rumah. Tadi acara ngabuburit ya, dan buka bersama dengan keluarga oleh founder juga, dan dari Bandung, dari Purwakarta juga. Alhamdulillah berkesempatan pada hari ini saya dengan rekan-rekan dan sahabat saya berkumpul bersilaturahmi. Pada intinya seperti itu, dan sedikit menyinggung mengenai program ya, yang dilakukan oleh chapter, dan tadi dikasih wejangan dan arahan oleh Kang Boy dengan Abah Iman juga selaku founder SOG Indonesia, bahwa hal-hal yang terkait Subang akan dilakukan itu mengenai bagaimana organisasi atau chapter ini dilakukan positif, dibales dengan Bang Rando. Saya setuju tadi, menyimak aja karena saya sebagai anggota baru, saya menyimak para senior-senior, para orang-orang yang ya sudah berpengalaman ya, sudah expert berorganisasi. Saya banyak belajar, dan saya ingin belajar tentunya bagaimana saya juga sebagai penerus mungkin ya bisa mengikuti, atau bila mana saya ditunjuk saya harus siap, karena saya yang paling muda ya, walaupun saya sibuk lah, semua orang pasti sibuk. Yang penting kalau kita kerjasama dari yang muda ke yang kalau di organisasi motor itu nggak ada yang muda, nggak ada yang tua ya, menurut saya, pandangan saya. Tapi memang Indonesia susah ya, culture Indonesia itu pasti senioritas itu berlaku gitu. Cuman harus guyup, solid, supaya jalannya suatu organisasi, terus program, terus agenda
berjalan lancar atau terlaksana gitu. Tadi di mention soal program gitu kan, ada saran dari Bang Rando mengenai 1000 pohon. Sepakat, dan itu dengan adanya politik daerah, politik keadaan sekarang, itu semua nyambung. Belum lagi tanggapan soal Bapak Waka yang begitu support bila mana dilakukan oleh SOG Subang, dan pusat juga founder menyetujui hal itu. Nah, hemat saya yang paling sulit itu adalah satu, realisasinya. Kedua, bagaimana menahan isu publik bahwa hal ini tuh, menurut saya nih ya, hemat saya, menurut saya tidak ingin menjadikan isu publik itu hanyalah simbolik. Nah, biasanya dengan agenda menanam 1000 pohon, bagus nih, kita aware terhadap lingkungan, mencegahnya banjir, abrasi, atau longsor terutamanya ya. Kita di lingkungan kita itu sering terjadinya bencana-bencana seperti itu. Nah, kemudian solusi dari itu, saya tidak hanya itu simbolik ya, ditunggangi oleh politisi, oleh pejabat, oleh oleh orang-orang berkepentingan lah ya. Tapi di luar itu, bila terjadi ya sangat bagus sih tentunya. Kemudian tadi juga soal dapur ya, soal dapur tuh antaranya intern di Subang ya, saya juga anggota baru ya. Saya menilai sih ya, memang tadi disebut juga oleh Bang Rano bahwa tidak ada subsidi silang. Berarti artinya menjelaskan subsidi silang itu tidak semua ekonomi SDM di Subang itu rata. Tidak semua berpendapatan user atau member SOG di Subang itu rata. Kita berbeda. Ada yang mampunya segini, ada yang kurang mampu. Nah, terjadilah di situ statement subsidi silang. Menurut saya lagi kembali bahwa beresiko bahwa kita sebagai anak motor ya sudah harus beresiko dan harus harus bertanggung jawab bahwa bukan moral fitrah kita sebagai anak motor ya. Misalkan kita contoh aja case-nya, kita bersilaturahmi atau riding atau tipis-tipis bahasa sekarang ya kita harus menyiapkan nih akomodasinya, terutama pribadi dulu deh, ya dari bensin, makan, rokok, terus si kendaraannya harus gimana, intinya ya preparation ya. Nah, kemudian tadi mengenai kas, founder mengatakan bahwa sebetulnya sabaraha sih lamun di genep 1 tahun saharina. Ya bener, artinya beliau merimain supaya kita itu menjaga kas gitu kan, kas chapternya supaya semua rata gitu. Nah, asal memang peruntukannya betul. Misalkan hal terjadi yang sederhana aja, dan itu pasti terjadi ya, kematian, terus bencana alam, misalkan amit-amitnya di kota ini bencana alam, nah bisa pakai kas tersebut. Kalau hal kegiatan positif lainnya sih ya seperti event ya, menurut saya ya sekelas wadah besar Scooter Owners Group Indonesia ya nggak mungkin nggak ada sponsor masuk gitu. Saya yakin pasti sponsor masuk. Ya memang kesulitan kita adalah sebagai chapter di daerah, tapi masa sih nggak ada gitu kan. Balik lagi backgroundnya
totornya atau motivasinya kita membuat event itu, eventnya apa, isinya apa, itu tadi. Terus kemudian tentang badan hukum organisasi keseluruhan ya, SOG, itu memang perlu karena kita negara hukum, bersinggungan dengan kejadian hal yang tidak terduga seperti kemarin user Vespa bukan anggota SOG. Beberapa kali ini di tahun ini ya, ada yang berkelahi yang saling colok itu, kemudian ada yang ugal-ugalan nih di kota Subang juga ini sangat memalukan. Nah itu berarti sikap kita sebagai user SOG tadi dibahas oleh founder, oleh ketua Bos Arif juga, oleh Bapak Waka, sekaligus beliau mengingatkan bahwa kita sebagai user skuter Subang atau SOG Subang, kita jangan berperilaku di jalan seperti itu, yang arogansi, yang tidak tata tertib. Sepakat sih, memang hal-hal yang baik harus disampaikan gitu. Jangan hoax ya, jangan bohong, saya setuju. Nah kemudian ada juga salah satu anggota, ya sebut saja Ko Isak ya, sorry ya Ko ya, terus dia ingin memanfaatkan momentum mungkin ya, di Vespa itu motor lama ya, motor klasik, dan dia juga memaklumi si Bapak Waka ini dengan bagaimana dengan surat menyurat bukan surat menyurat cinta ya, pepak lah intinya, STNK BPKB dari anggota yang memang tidak memiliki. Beliau tadinya mungkin ingin memanfaatkan bagaimana ingin di cover, terus Kang Boy menjawab, jangan memanfaatkan situasi, jangan kita menjadikan tameng bahwa kita sebagai user, sebagai warga negara Indonesia ya punya motor STNK BPKB itu harus. Pun demikian yang terjadi, kita yang udah punya nih misalkan STNK doang, BPKB, sedengar saya tadi, saya masih ingat ya, toh nggak apa-apa gitu menurut Bapak Waka ya, memang kita motor tua adanya gini ya, ada yang memang STNK-nya sudah hilang, ada yang memang mungkin saat itu ya, mungkin ada yang dijaminkan di bank lalu dia terbaikan ya, saya nggak tahu lah. Intinya ya motor lama lah, dan sesuatunya dengan intinya ya pastilah terjadi gitu ya, ada yang ada yang enggak. Nah tapi beliau menyampaikan ya tadi sama, intinya kita berkendara sopan, ramah, tidak ugal-ugalan, mengikuti tata tertib. Itu ya sikap kita sebagai user SOG di jalan. Dan sorry nih nggak saya sempat videokan, soalnya takutnya memang ini dapur kita gitu kan, takutnya kalau kita videokan menjadi bahan kekurangan kita, bahan untuk evaluasi kita. Tapi kesimpulannya seperti itu saya react mungkin ya, atau saya simpulkan atau saya rangkum. Tapi mohon maaf juga kalau ada salah, kan ini hari yang baik ya, bulan yang baik. Pokoknya mah SOG keren, luar biasa, the best. Haridang, mohon maaf bila ada kata salah dari saya sebagai member baru, anggota baru, mohon dibina, mohon diarahkan ya, supaya saya juga sebagai regenerasi bisa meneruskan para pendahulu. Nah sebetulnya tadi kamu juga bilang Subang itu buat struktur pionir atau senior yang mumpung masih pada ada. Saya sebetulnya ada rencana nih teman-teman untuk kayak obrolan kecil gitu, dialog atau podcast ya dengan Bapak Haji. Kalau ketemu Pak, ayo ngobrol. Ayo di mana?
Seru nih Pak Ajis ya, pionir anggota SOG Subang yang bawa SOG ke Subang, Pak Ajis. Beliau sudah tua juga, mumpung ya masih ingat gitu kan. Dia suka bercanda-bercanda gitu ya, nantilah saya schedulekan gitu ya dengan beliau Pak Ajis. Mudah-mudahan beliau sehat, saya juga sehat. Next kita ngopi bareng dengan Pak Ajis ya. Pionir atau founder yang pertama kali membawa SOG dari Bandung ke Subang. Spill sedikit ya, intinya dari SOG ada di Bandung, terus beralih ke Subang tapi diresmikan dahulu di Sukabumi. Kemudian lahirlah Subang dengan idealis beliau. Kemarin saya sempat ngobrol di Badondo ya. Jadi beliau ingin mendeklarasikan SOG Subang itu setelah ada 10 anggota gitu, minimalnya 10 orang biar enak. Beliau juga reportnya gitu ke Kang Boy atau ke Abah Iman ya. Mungkin ada beberapa juga founder yang lain, tapi ya saat ini yang saya tahu dan eksis ya kedua itu. Dan juga saya sempat berfoto gitu kan, mumpung Kang Boy juga masih sehat. Yang kemarin beliau pulang dari umroh, kemudian turut berduka cita juga Kang Boy sepulang dari di Tanah Suci istrinya meninggal ya. Nah ini sekalian aja kita doakan semoga orang-orang yang kita sayangi, orang-orang di sekitar kita yang telah berpulang ke rahmatullah itu yang lebih awal, semoga dihapuskan dosa-dosanya, diterima ibadahnya, apalagi baru pulang dari Tanah Suci ya. Siapapun itu ya, senior SOG juga banyak yang sudah berpulang, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sempat ada di Infocus waktu Wingday itu. Wah keren, saya juga, padahal saya nggak kenal ya, tapi saya nangis. Berarti nurani saya nih, dalam hati saya sudah melekat ya, sudah SOG banget ya. Sedih men aslinya. Berarti saya juga bakal respect ya, bakal dihargain ketika nanti mungkin 10 tahun 20 tahun ke depan ya. Tapi saya sih berharapnya saya berumur panjang ya, saya juga bakal dikenang ya jasa-jasa seperti itu. Keren sih, salut. Mudah-mudahan langkah saya masuk SOG nggak salah ya. Nah ini nih satu nih pesannya, wajar ternyata tadi saya ngedenger kata founder sekitar 50 chapter ya di Indonesia, pun begitu pesat ke Asia, di negara tetangga Malaysia, Brunei, Singapura. Nah ternyata menurut cocokologi saya nih, analisa saya nih, analisa game saya nih, pertama orang-orang itu loyal ya, loyal terhadap kendaraannya. Si Vespa ini nih secara general ya skuter lah ya, makanya founder begitu visioner membuat skuter. Kenapa nggak Vespa gitu kan? Nah dia terlalu satu, tidak universe. Kalau skuter ada kendaraan-kendaraan lain seperti Lambretta, Royal Alloy, banyak lah ya. Tapi sebetulnya tadi juga dibahas Yamaha Mio, Honda Vario juga skuter, tapi malu nggak? Ya, sorry ini ya, bukan saya mengintimidasi dari kendaraan yang lain. Ya tadi seperti Kang Boy sebut seperti itu, sebetulnya sama aja ya. Cuman muaranya tadi di awalnya Vespa, Kang Boy kan, Baiman juga tadinya Vespa, jadilah skuter itu isinya mayoritasnya Nahdlatul Ulama enggak, mayoritasnya ya Vespa gitu kan. Kalau misalkan skuter Vespa Matic ya boleh aja bergabung. Oke, saya
nggak lama nih ya, nggak bisa menjelaskan tadi kegiatan yang tadi. Intinya tadi kegiatannya seru, kedatangan tamu juga dari Purwakarta ya, kota tetangga. Wah keren nih, saya apa ya, jadi pengen buat event nih, misalkan skup sejabar ini, skup sejabar. Saya ingin ngedain ya misalkan barbecue, skuter owners group atau camping. Ya nanti isinya ada, eventnya itu ada bazar, ada games, ada apa hal yang menarik diangkat dari setiap kotanya itu. Misalkan SOG Subang, apa nih simbolnya atau khasnya, SOG Sumedang misalkan apa, misalkan colornya tiba-tiba kalongnya mau tahu, tapi saya nggak tahu ya karena mereknya sudah paten nih, saya nggak tahu buat Subang misalkan. Kalau color mungkin nggak bisa ya, itu sudah dipaten. Kalau t-shirt mungkin bisa ya, t-shirtnya jadi, ini berbicara soal brand nih, t-shirtnya Subang ya ada nanasnya misalkan. Nah kemudian di event itu ya kita bersilaturahmi, fun games, atau misalkan mini rally skuter seru nih. Nah, mudah-mudahan ini sampai terdengar oleh orang-orang pusat, oleh chapter-chapter lain juga. Minimalnya skup Jabar. Kalau tadi disebut pernah ada event JAST apa? Jabar Skuter Asia Tenggara. Nah saya nih penasaran, tapi nggak tahu saya bisa atau enggaknya ya. Tapi saya penasaran, ingin nge-create itu. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, bisa nge-build event besar ya, intinya bisa saling menguatkan, khususnya Subang, kemudian antar chapter dan pusat juga. Oke, buat teman-teman skuteris, gageter, gas skuter, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, buat teman-teman skuteris, gageter, gas skuter, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.